Pemuda secara tidak sengaja menginjak kulit pisang di tanah. Seketika ia tergelincir dan jatuh bersujud di tanah. Namun, kedua tangannya, saat menyentuh tanah seketika, ternyata memancarkan cahaya merah. Pemuda segera menyadari bahwa di bawah tanah ini tersembunyi harta. Maka ia kembali menekan kedua tangannya di tanah. 5 meter di bawah tanah, terdapat lampu neon bekas. 10 meter di bawah tanah, terdapat baterai bekas. 50 meter di bawah tanah. Sepertinya gambar teratai merah darah ini adalah harta yang dicari oleh pemuda. Tapi sekarang ia tidak berani mengeluarkannya. Lagi pula, masih banyak orang di sekitarnya yang melihat. Maka ia menunggu sampai malam dan kembali ke sini. Ia segera menggunakan mengambil barang dari jarak jauh. Setelah membuang sampah yang tidak berguna, pemuda bersiap untuk membuka lukisan dan melihat. Namun, di detik berikutnya, tolong. Awalnya pemuda mengira bahwa di dalam gambar teratai ini tersembunyi hantu. Namun setelah mendengarkan dengan seksama, ia menyadari ada seorang wanita cantik tidak jauh dari situ yang sedang meminta tolong. Sebagai pemuda teladan 3 baik abad 21, pemuda segera berlari ke depan, mengandalkan kecepatan tangannya yang lajang selama 30 tahun. 3 pukulan dan 2 tendangan. Dia berhasil mengusir sekelompok preman. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, terima kasih telah menyelamatkan saya. Syukurlah jika tidak ada yang salah. Kalau begitu, pulanglah. Langit begitu gelap. Kamu menyelamatkan saya, tidak mengantarkan saya pulang. Saya tidak punya waktu. Saya masih harus menjual gambar ini untuk mendapatkan uang. Apakah kamu seorang kolektor barang antik? Bisa dibilang begitu. Ini adalah gambar teratai merah darah. Apakah kamu tahu tentang gambar teratai ini? Pernah mendengar. Konon ini adalah permaisuri dinasti Kuyan besar, yang meminta pelukis untuk menggambarkan dirinya. Lalu mengapa harus diwarnai merah darah? Karena permaisuri tidak lagi dicintai. Dia diasingkan ke tempat yang dingin. Di dunianya, segala sesuatu menjadi merah darah. Oleh karena itu, jika melihat lukisan ini terlalu lama, akan ada rasa penindasan yang mendalam. Baiklah kalau begitu, saya akan membelinya kali ini. Sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan saya. Berapa banyak yang kamu rencanakan untuk membelinya? Lukisan ini meskipun sudah tua, tetapi, gaya lukisan ini membuat orang merasa tidak nyaman. Ada satu jenis rasa yang semakin tidak nyaman saat dilihat. Jadi, harganya tidak bisa terlalu tinggi. Tetapi kamu telah menyelamatkanku. Aku akan memberi 1 juta. Bagaimana? Bisa. Kirim uangnya. Pemuda ini begitu cepat, langsung menjual lukisan itu padaku. Juga tidak tahu untuk menaikkan harga. Lukisan ini meskipun terlihat menekan, tidak nyaman, tetapi setidaknya masih bisa bernilai 2 atau 3 juta. Aku hanya menawar 1 juta saja. Jika dia ingin menaikkan harga, saya pasti akan memberikannya kepadamu. Jangan-jangan lukisan ini adalah miliknya. Yang dicuri, kan? Pemuda, kamu terburu-buru untuk menjualnya. Jangan-jangan itu dicuri? Apa yang dicuri? Inilah yang saya gali dari bawah tanah. Jadi kamu, jangan-jangan kamu adalah pencuri makam. Mencuri makam. Aku tidak pernah melakukannya. Hal-hal ilegal itu. Mencuri makam itu adalah tindakan kriminal. Apakah kamu pernah mendengar tentang pencari harta karun profesional? Oh, pernah mendengar. Ternyata ada penerus di bidang ini. Baiklah, 1 juta sudah disepakati. Uang 1 juta sudah masuk ke rekening. Baiklah, transaksi selesai. Saya pergi. Saya sudah membeli lukisanmu. Kamu telah menyelamatkanku. Kenapa kamu tidak mengantarkanku pulang? Apa kamu tidak takut aku akan diculik lagi? Para penjahat sudah diusir. Seharusnya tidak akan ada yang menculikmu lagi dalam waktu dekat. Tidak akan ada yang menculikmu lagi. Melihatmu cukup kaya. Pasti kamu adalah anak orang kaya. Ketika kamu keluar nanti, bawa beberapa pengawal bersamamu. Hari-hari ini, masih ada orang seperti ini, yang bodoh seperti ini, menyelamatkan orang, tetapi tidak mengantarkannya dengan aman ke rumah. Siapa orang ini? Apa yang sedang terjadi? Tangan saya. Bagaimana bisa mengendalikan kaki saya, yang tidak mau mendengarkan dan malah jatuh ke belakang. Pria bodoh yang tidak mengerti romantika. Meskipun kamu kembali untuk menghiburku, saya tetap sangat marah. Tapi kamu belum sepenuhnya pria kaku. Antarkan saya pulang. Ternyata bukan untuk mengantarkanku pulang, tetapi hanya untuk bermain-main denganku. Ini hanya untuk menggodaku. Pria kecil ini, sungguh tidak menarik. Akhirnya dia berhenti. Tangan saya ini berjalan mundur dengan kaki saya. Fosil miniatur ayam terbang. Saya pergi. Ini adalah kuburan massal. Yang dimakamkan adalah jiwa-jiwa tanpa pemilik. Kenapa saya dibawa ke sini?
Di bawah tanah 2 meter. Serangga merayap ke labang. Di bawah tanah 5 meter. Tulang putih. Di bawah tanah 70 meter. Lubang tanah. Di bawah tanah 100 meter. Fosil dinosaurus. Fosil miniatur ayam terbang. Panjang tubuh 60 cm. Merupakan yang terkecil yang diketahui saat ini. Salah satu jenis dinosaurus pencuri telur. Tidak heran tangan saya tidak mau mendengarkan perintah. Kendalikan kakiku. Ternyata telah ditemukan. Fosil miniatur ayam terbang. Ini adalah harta yang langka. Hidup di akhir periode kapur. Panjang tubuh 60 cm. Merupakan yang diketahui saat ini. Salah satu jenis dinosaurus pencuri telur terkecil. Dinosaurus pemakan daging. Bagus, bagus. Tangan saya cukup terampil. Ternyata tahu untuk membawa saya mencari harta secara otomatis. Mengambil barang dari jarak jauh. Struktur utuh. Tulang juga tetap utuh. Ingat Museum Jiangcheng. Sepertinya tidak ada fosil dinosaurus yang dijaga. Tunggu sampai museum buka besok. Nanti jual ini kepada mereka. Pria ini membawa apa? Astaga, apa yang kamu bawa? Kenapa terlihat seperti fosil dinosaurus? Terlihat seperti naga jahat. Tapi apakah itu fosil? Itu tidak diketahui. Bisa jadi, itu adalah model yang terbuat dari rangka kayu. Cuma segini, bahkan tidak sepanjang kakinya saya. Halo, Nona, ini bukan model. Tapi ini nyata. Fosil dinosaurus mini pterosaur. Tolong ya, panggil manajer Anda. Ah, baiklah. Maksudmu, memberikan barang ini kepada kami. Saya akan memanggil kepala museum kami sekarang. Bukan, aku tidak bilang aku akan memberikannya padamu. Saya akan memanggil kepala museum kami sekarang. Itu dia. Dia bilang mau memberikan fosil dinosaurus ini kepada museum kita. Terima kasih. Terima kasih, pemuda. Fosil dinosaurus yang dibawa. Juga terima kasih kepada kamu. Untuk museum Jiangcheng kita. Ini adalah kontribusi besar yang dibuat.